Halo guys, kembali lagi bersama PHS. Di video kali ini seperti yang bisa kalian baca di judulnya, kita bakal ngelakuin full body calisthenic workout untuk bakar lemak. Dan buat kalian yang nggak mau berlama-lama, langsung aja skip ke menit segini untuk mulai workoutnya. Oke? Jadi sebenarnya hari ini harusnya kita bikin video seri workout untuk pemula. Tapi karena kita pengen persiapan lebih matang lagi, kita butuh lebih banyak waktu, jadi mungkin video ini bakal diundur sampai minggu depan. Dan sebagai gantinya, hari ini tetap kita kasih video workout juga. Nah, buat kalian yang nggak punya banyak waktu, jangan khawatir karena workout ini bisa kalian lakukan dengan waktu yang sangat singkat. 10 menitan aja udah bisa beres. Dan tujuannya juga buat bakar lemak, jadi workout ini pastinya intens. Terus kalau kalian yang punya lebih banyak waktu, jangan khawatir, kalian bisa tambahin lagi setnya biar workoutnya jadi lebih intens lagi. Dan ini workoutnya sifatnya bisa dilakukan oleh segala level ya. Kalau kalian pemula, kita bakal kasih alternatif gerakan yang lebih mudah. Dan sebaliknya, kalau gerakan yang kita kasih justru terlalu mudah, kalian bisa tambahin beban pakai ransel atau pakai tas apapun buat tambahin beban dan membuat gerakannya menjadi lebih susah. Jadi gerakan-gerakan yang ada di workout ini bakal terpecah menjadi dua, yaitu isolation exercise dan explosive exercise. Gerakan-gerakan di workout ini juga dapat kita pecah menjadi 3 exercise besar, yaitu push exercise, leg exercise, dan pull exercise. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai workoutnya. Sebelum kita masuk ke workout utamanya, kita ngelakuin cardio dulu. Tujuannya untuk meningkatkan heart rate kita supaya siap untuk melakukan gerakan yang lebih intens lagi. Di sini aku ngelakuin skipping boxer step. Kalau kalian mau belajar soal boxer step, kita ada tutorialnya di kanan atas video ini. Kalau misalnya kalian belum bisa skipping boxer step, kalian bisa ganti jadi gerakan jumping jack. Gerakan skipping ini sifatnya low to moderate impact, jadi nggak akan terlalu membebani otot atau sendi-sendi kalian, dan cocok banget buat pemanasan. Oke, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain bell notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Cardio ini kalian lakukan selama 1-3 menit, atau sampai badan kalian merasa cukup siap untuk lanjut ke workout utamanya. Berikutnya kita bakal lakukan warm-up exercise dengan beberapa gerakan. Karena ini full body, jadi kita bakal lakuin 3 gerakan yang latih semua otot yang akan kita gunakan hari ini. Pertama, kita lakukan push up. Biasanya aku latihan sekitar 12-15 repetisi push up biasa. Kayak jumlah segitu rasanya udah cukup sih. Terus dilanjutkan dengan air squat sebanyak 12-15 repetisi juga. Jadi selain buat mempersiapkan otot kita untuk melakukan gerakan yang lebih intens lagi, ini juga mempersiapkan sendi-sendi kita biar kita mengurangi resiko cedera juga saat melakukan exercise yang gerakannya lebih intens. Nah, selanjutnya ini pull exercise, kita melakukan active hang atau dead hang. Ini sederhananya sih kita cuman bergelantungan aja di pull up bar selama waktu yang ditentukan. Biasanya aku 30 detik udah cukup. Setelah warm up-nya selesai, kalian siap buat masuk ke workout utamanya. Nah, workout ini terdiri dari gerakan push, leg, dan pull exercise yang totalnya ada 9 gerakan. Yang pertama ini kita mulai dengan archer push up. Archer push up ini gerakan isolation yang menargetkan dada kalian. Untuk gerakan ini, kalian lakukan selama 20 detik untuk masing-masing sisi. Jadi kanan 20, kiri 20. Dan kalian lakukan sebanyak-banyaknya aja. Dan buat yang levelnya masih pemula, kalau kalian kesulitan melakukan gerakan ini, kalian bisa pakai alternatif archer knee push up. Jadi di sini kalian dibantu dengan lutut kalian. Jadi berat tubuh yang kalian angkat itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan normal archer push up. Ya, setelah selesai, kita akan selingi dengan 30 detik istirahat. Jadi istirahat ini kalian bisa pakai buat nafas dulu, buat merilekskan otot-otot kalian sebelum ke gerakan berikutnya. Jadi nggak usah terlalu macam-macam sih di sini. Cukup istirahat aja.
Gerakan selanjutnya adalah elevated pike push-up. Di sini kalian cari permukaan yang lebih tinggi buat naruh kaki kalian, dan kalian ngelakuin pike push-up. Gerakan ini tujuannya buat melatih shoulder kalian. Buat pemula, kalian bisa lakukan alternatif normal pike push-up, di mana kaki kalian berada pada lantai dan bukan elevasi yang lebih tinggi. Lakukan repetisi sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu 40 detik. Jadi struktur workout hari ini bakal berulang-ulang seperti itu. 40 detik exercise, 30 detik istirahat, dan diulang lagi 40 detik exercise. Jadi kalau di total-total, bisa selesai di bawah 10 menit. Dan setelah ini semua selesai, kalian bisa istirahat dulu sekitar 3-5 menit sebelum lanjut ke set berikutnya lagi. Latihan seperti ini tergolong HIIT, yaitu High Intensity Interval Training, yang tujuannya emang untuk membakar lemak sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Dan untuk workout HIIT seperti ini, waktu istirahat tuh cukup penting ya. Kalian harus terus pantau biar istirahatnya nggak kebablasan, tapi nggak terlalu pendek juga. Jadi kalau kalian lagi istirahat, ya udah istirahat aja dulu, nggak usah petakilan, dan hemat-hemat tenaga untuk gerakan-gerakan berikutnya. Ya, selanjutnya ini ada Russian push-up, lakukan selama 40 detik. Ini salah satu gerakan favorit aku sama Tony juga ya. Dulu kita pas awal-awal mulai latihan bareng, itu kita sering banget ngelakuin ini, soalnya kelihatan keren. Alternatif dari gerakan ini, kalian bisa melakukan knee Russian push-up atau diamond push-up. Russian push-up ini selain mentarget dada, dia juga mentarget tricep karena dia digunakan untuk gerakan maju mundurnya itu. Jadi kalau waktu 40 detik exercise-nya ini belum habis, tapi kalian sudah mulai merasa kelelahan, kalian boleh resting, tapi lakukan active resting, yaitu tetap berada pada posisi terakhir exercise tersebut. Tapi kalau active resting itu jangan lama-lama. Kalau kalian udah ngumpulin tenaga lagi, langsung lanjut lakukan repetisi lagi. Oke, istirahat 30 detik. Dan kalau workout kayak ginian tuh enaknya kalian pakai aplikasi fitness timer gitu ya. Sekarang udah banyak sih yang bisa kalian download dan bisa di custom sesuai sama workout yang lagi kalian lakukan. Berikutnya kita masuk ke leg, dan gerakan pertamanya adalah pistol squat. Kalian lakukan 20 detik untuk masing-masing sisi. Buat alternatifnya, kalau kalian nggak kuat ngelakuin pistol squat, kalian bisa lakukan assisted pistol squat. Jadi kalian cari sesuatu yang bisa kalian pegang, dan kalian turun melakukan pistol squat, tapi dengan sambil pegangan. Pistol squat ini bisa dibilang dewanya leg exercise buat calisthenics ya, karena dia ngelatih quad, dia ngelatih glutes, dan dia ngelatih hamstring juga. Tapi yang bikin dia menantang adalah selain dia butuh kekuatan otot yang tinggi, dia juga membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Jadi sebenarnya tantangannya ada di situ. Oke, kalian sekarang 30 detik istirahat lagi. Sebenarnya kalau buat calisthenics itu emang agak susah ngelatih otot-otot kaki karena bebannya tidak cukup berat, tidak cukup intens. Tapi kalian masih bisa akal-akalin dengan melakukan gerakan-gerakan isolation seperti pistol squat dan gerakan-gerakan yang eksplosif. Berikutnya adalah jumping lunges. Ini salah satu gerakan eksplosif yang bisa kalian lakukan untuk melatih kaki. Lakukan ini selama 40 detik. Tapi kalau misalnya kalian kesulitan melakukan jumping lunges, kalian bisa lakukan reverse lunges aja. Selanjutnya adalah single leg glute bridge. Lakukan 20 detik buat tiap-tiap sisinya. Ini adalah isolation exercise juga yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kesulitan dari leg exercise calisthenics. Kalau kalian nggak bisa ngelakuin single leg glute bridge, lakukan glute bridge biasa aja dengan kedua kaki.
Berikutnya adalah knee to squat jump, lakukan selama 40 detik. Ini adalah gerakan eksplosif juga yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan intensitas latihan kaki kalian. Kalau kalian kesulitan melakukan ini, alternatifnya adalah jump squat biasa. Untuk semua gerakan di workout ini, kalian harus selalu ingat buat melakukan dalam perfect form. Jadi, kalau udah capek, ya jangan dipaksain, istirahat bentar, tetap active resting, terus lakukan repetisi lagi dengan gerakan yang sesempurna mungkin. Ini kenapa kita nggak target jumlah repetisi, tapi kita targetnya pakai waktu. Oke, latihan kakinya udah selesai. Sekarang kita pindah ke area pull up bar untuk melakukan pull exercise. Nah, ini full body, jadi kita bakal melatih semua otot di tubuh kita termasuk back. Gerakan pertamanya adalah chin up selama 40 detik. Jadi, chin up ini adalah gerakan yang baik untuk melatih selain back, tapi juga bicep dan forearm kalian. Terus kalau dilakukan dengan form yang sempurna, ini akan melatih core kalian juga. Kalau kalian belum bisa melakukan chin up, lakukan negative chin up. Ini bisa kalian mulai dengan lompat dan tahan dari posisi atas, lalu turun secara perlahan-lahan ke posisi ke bawah, lalu lepas. Ya, gerakan terakhirnya adalah inverted row selama 40 detik. Jadi kalian cari parallel bar, horizontal bar yang tingginya pendek, lalu kalian bergelantungan secara horizontal dan tarik badan kalian ke atas. Ini untuk melatih back kalian. Kalau misalnya kalian kesulitan melakukan inverted row, kalian cari bar yang tingginya lebih tinggi lagi daripada yang sekarang kalian pakai dan lakukan gerakan yang sama. Oke, set pertama udah selesai. Habis ini kalian istirahat sekitar 3-5 menit dan lakukan 2 atau 3 set lagi untuk menyelesaikan workout ini. Oke guys, video hari ini cukup sampai situ saja. Video workout singkat untuk membakar lemak, hanya bermodalkan alat-alat kalistenik yang bisa kalian temukan di taman kalistenik atau dimanapun. Terima kasih karena udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita dari PHS. We learn together, we grow together. Bye.